Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam awal pekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam menuntun kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tesalonika 2 ayat 4 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Nada nagiot pasonang rohani jol mahami makatai. Nagiot pasonang rohani debatado hami muda makatai. Debatado nadung manguji rohanami, janadung mengangkat hamilaho menjami tahun jamita nadenggani. Bahasa Indonesia, sebaiknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menuliskan tulisan ini kepada jemaat Tesalonika, sesungguhnya orang Tesalonika mencurigai kebaikan yang dilakukan oleh Paulus. Apakah memang Paulus ini adalah dalam rangka untuk memanipulasi sehingga dia berbuat dan berkata baik? Dia menerangkan bahwa di Filipi dia sudah menghadapi penganiayaan. Di berbagai tempat dia juga menghadapi kesulitan. Namun perbuatan baiknya tidak dihentikan oleh kesulitan dan tekanan yang terjadi. Dia melakukan kebaikan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi agar menyenangkan hati Allah. Itulah perbuatan baik yang dilakukannya. Perkataan yang menyenangkan yang diungkapkannya bagi orang bukan dilatar belakangi untuk menjadi memuji seseorang, namun agar memperlihatkan kuasa kebaikan Allah melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Sehingga perbuatan baik dilakukan oleh Paulus karena dia terlebih dahulu sudah menerima kebaikan yang dilakukan oleh Allah. Sehingga perbuatan baik itu merupakan respon terhadap apa yang sudah diterimanya dari Allah melalui keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan hanya sebuah perbuatan yang memperlihatkan niat baik, tapi merupakan dorongan atas pengenalan yang sudah dilakukan oleh Allah, yaitu kebaikan yang sudah dinyatakannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin banyak orang melakukan kebaikan dengan niat-niat tertentu yang bisa menguntungkan kepada dirinya atau bisa untuk memanipulasi orang lain sehingga terhanyut dengan perkataan dan perbuatannya. Namun Paulus mengingatkan, perbuatan baik itu, perkataan baik itu adalah oleh karena Allah sudah menganggap dia layak, kita layak, sehingga dia mempercayakan Injil. Akan kelihatanlah Injil itu dari perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dan sikap hidup yang memperlihatkan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk memahami kasih Allah, mengajak kita untuk menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah kita menjadi didikte oleh keinginan, oleh kepentingan, tapi biarlah firman Allah yang menjadi sumber kebaikan itu kita nyatakan melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kita sehari-hari. Saudara terkasih, firman yang begitu indah menghantar kita untuk menyadari kebaikan merupakan sebuah respon atas pengenalan dan firman yang sudah dinyatakan Allah bagi hidup kita. Bila firman Tuhan kali ini menuntun kita untuk tetap berbuat baik. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kebaikan daripada Tuhan merupakan sebuah respon atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian kehidupan, dan jadikan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.